judulnya, Mas. Nah ini. Jadi nama bahasa Inggrisnya Graduate School of Sustainable Development Universitas Indonesia atau Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan. Di mana posisinya? Posisi SPPB ini selevel dengan fakultas. Oke, jadi saya tadi juga diminta sama Bu Januar ya untuk menjelaskan sebenarnya apa sih kegiatan kita sekarang, tapi juga dari sudut pandang studi perumahan. Memang seringkali studi perumahan atau kita bicara rumah itu berakar ada di disiplin ilmu teknik, engineering ya. Dan itu kebetulan kami, saya mengikuti di arsitektur dan memang tadi disampaikan oleh itu pun juga mengalami kondisi pembiayaan. Ya. Jadi kalau kita bicara rumah, gimana 3 juta rumah atasin backlog, ternyata kalau dari dana APBN pun itu turun dari jadi subsidinya akan dilakukan semua. Gimana kita menerima? Itu satu hal. Memang kalau secara PTFI ya, Mas ya. Ini bukan di PowerPoint ini. Tapi artinya bahwa kita lihat bahwa ternyata pun harganya pun jadi makin tinggi sebenarnya. Ada di atas kaki gunung Dolomite di Sulawesi Tengah. Dan kalau di dalam tipologi Cohen di dalam antropologi itu mereka masuk dalam kategori masyarakat hortikultura. Jadi berladang ke tinggal. Nah, apa urusannya dengan mimpi? Karena yang landscape yang kita perhatikan ini, lanskap rumahnya, pohon-pohon dan sebagainya, itu adalah materialisasi dari interpenetrasi antara dunia mimpi dengan dunia waking. Kalau kita bayangkan mimpi dengan dunia bangun itu terpisah, itu tidak dengan orang-orang di Buntang ini. Jadi ini nanti apa namanya bagian yang pentingnya juga bagian kita. Tapi mimpi itu menjadi wahana yang utama dalam world making. Ini kan yang membedakan manusia dengan spesies lain, kebanyakan spesies lain. Bahwa kita nggak cuma tinggal di dunia, tapi kita juga sebetulnya membangun dunia tempat kita tinggal, gitu ya. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami. Dan dalam konteks ini orang-orang di Buntana itu menjadikan mimpi, bukan menjadikan mimpi, tapi mimpi memang dalam konteks ini menjadi wahana dalam world making. Baik itu dalam semesta kosmologi yang sifatnya supranatural maupun juga sebenarnya lanskap material yang teman-teman saksikan di dalam video di foto. Di dalam foto ini, gitu. Jadi dia termaterialisasi menjadi sebuah lanskap. Nah makanya kemudian saya menggunakan term yang saya pinjam dari Sheila Desano, yaitu dreamscape. Jadi mimpi yang kemudian mewujud dalam lanskap itu, dan bukan cuma mewujud, tapi dia punya koneksi material dalam world making. Itu yang kemudian saya pinjam, saya sebut sebagai dreamscape. Nah tapi dreamscape ini mengalami proses yang kemudian bersinggungan dengan beragam logika membentuk dunia yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di peta ini peta yang saya peroleh dari teman-teman di Badan Registrasi Wilayah dan sebagainya itu, gimana, itu Bu? salah satu karakter Kita dari bisa. kampus yang relatif terbuka dan Padahal kita terbuka belum lama banget. siapapun gitu kan ketika berada di kampus. Nah tapi kemudian ada kolega yang bertanya, salah satu ciri utama kampung itu kan adalah soal bagaimana, karena kami dari kependudukan dulu, maka soal pertanyaannya selalu soal kependudukan gitu. Bagaimana apa ya, kayak semacam aliran masuk dan keluar penduduk itu bertemu, dan dalam banyak kasus dia itu menghasilkan akses yang tidak merata terhadap ruang kota. Jadi kenapa misalnya ada wilayah-wilayah kota yang relatif bagus, jalannya rapi dan seterusnya gitu ya, infrastrukturnya lengkap, kemana-mana gampang,
Tetapi ada juga yang nggak terlalu. Soalnya aku udah ganjel tadi. Oh, ini tuh punya apa? Ini tuh mixu gitu ya? Mix with apa sih? Mixue lagi. Mixu. Mixus. Lupa. Mix apa namanya? Mix Campuran. ya pokoknya ini ada rumah sakit, ada pusat belanja nggak? Cuman rumah sakit, apartemen ya? Kita bisa berenang doang nggak di sini? Harus jadi penghuni gitu. Oh guys, jadi kita lagi seminar, terus kita lagi mengantri makan siang. Wah, bawa apa itu? Aku bawa oleh-oleh dari Kunci. Kamu? Dikasih Ari. Hai. Lihat dong, gaunnya. Kemejanya. Gimana kemejanya? Samaan sama yang belakang. Oh iya. Anjay. Anak papi. Anak papi. Pucat banget ya lipstiknya, nggak adaan. Udah pakai Pakai tapi pudar. Ritot. Ini masih toilet. Halo guys. Hai. Kita mau ambil. Kita mau latihan pergi kondangan. Latihan pergi kondangan. Prasmanan. Di mata kuliah, ya, kalau pernah Mereka dengar baru di selesai mana- bimbingan mana- skripsi. Wanci, Terus Kairupan, belum makan siang. Minongko. Itu juga di situ paling banyak ya masyarakat Baduy yang bermukim. Ya. Kasian sekali. Nah, kemudian yang kedua, praktis geografis kata randa sempit di pesisir. Ini bisa kita lihat di kota Kendal, di kota Bodau. Mana? Nah, Topiknya dampaknya berat banget adalah lagi masalah tambang. kita melihat beberapa permukiman terkonsentrasi pada area sempit, ya dekat laut. Kuenya segini, bungkusnya segini. Masalah di sana, ya terkait dengan sedimentasi. Wih, udah nggak sepucet tadi. Waktu lalu saya melakukan perjalanan, kebetulan memang tidak Bercanda. Sungai Kajian, menuju ke Depang Tumbang Gabu, itu melalui arah sungai, cepat dan sebagainya, cukup jauh. Lagi kenapa pulang? Sakit. Ah. Aku tadi ninggalin soto sih di sini. Ah. Makasih, Kak. Say hello dong. Hai. Halo. Halo. Enakan guys. Kembang. Enakan yang mana? Apanya nih? Yang ini apa yang tadi? Yang tadi gimana? Siang apa emang? Siang tuh jam 12 ya. Jam 11 mau ke 1. Pas banget aku pergi. Ini kamu duduk di mana? Aku mau masuk di Zoom, mau di situ. Oh, kamu di situ. Mau Zoom. Oh, kamu nge-zoom. Lihat guys, kita sedang membungkus snack-snack ini. Apa kita bawa sama piring-piringnya aja ya? Ide brutal. Ih, brutal. Ya, brutal ya. Kita merakit dulu. Aduh, ini banget kecil banget ya. Kita merakit market. Kayak jadi flashback.
baru minta. Lucunya. Halo. Hai. Bungkus. Namanya siapa? Halo, aku Aziza. Hai. Oke, ini kita membungkusnya. Aku mau dong kak, molennya 2. Boleh, Neng. Molenya 2. Aku jadi tukang. 3 juga nggak apa-apa sih kak. Lebih baik kamu memikirkan orang lain. Kamu belum kebagian ya? 2 aja. Gimana kalau kita dua-dua? Ya udah 2-2 deh. Halo, cantik banget. Masuk. Mwah.